Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kecurigaan publik terhadap penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa semakin tereskalasi karena sontak ya. Ini media sosial seperti mendapatkan bom atom ya di Hiroshima saat itu yang mengalihkan Jepang sampai pulang dari Indonesia. Permasalahan korupsi langsung pindah semua kepada permasalahan ijazah palsunya Jokowi karena ditangkapnya Mas Roy. Ini terasa ya shiftingnya algoritma. Saya kemarin membuat video mengenai Pak Amin Rais itu kontras ya. Tidak ada yang menonton. Ada 1.000 lebih. Itu kontras sekali. Oh, jadi saya jadi paham. Oh, begini ya berpindahnya algoritma itu. Nah, pengalaman ya buat yang bikin channel YouTube. Ini ada shifting algoritma. Kalau buat saya baru ini. Karena memang dari kasus mahasiswa ya, mahasiswa langsung pindah semua. Coba yang membuat konten mengenai mahasiswa hari kemarin ya, entah kalau hari ini. Nah, itu kontras, tidak ada tidak ada yang menonton. Dalam pengertian sedikit sekali begitu. Baik. Dan saya mau membacakan dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asyghiliz zalimina bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asyghiliz zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga Engkau memberikan sholawat penghormatan yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga Engkau ya Allah menyibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim, dan semoga Engkau ya Allah mengeluarkan kami daripada mereka dalam keadaan selamat. Dan semoga salawat dan salam itu tercurah pula kepada para keluarganya Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti beliau dalam kebenaran. Amin. Nah, itu senjata ya yang dipakai oleh orang mukmin itu agar orang zalim itu sibuk sendiri sama orang zalim. Ya sudah pusing kita ini melihat kepolisian tidak pecus di dalam memahami hukum itu. Dari apa saya melihatnya itu dari pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo, dan dengan angkuh mereka mengatakan kalau tidak terima silahkan restoratif justice saja. Waduh, ini ya reformasi kepolisian itu aneh, kemarin kok malah mengeluarkan putusan undang-undang yang memperpanjang usia pensiun. Padahal kita lihat berarti sekarang penyidik itu tidak terlalu memahami hukum, dan itu tidak bisa dibiarkan ya, dan itu tidak bisa hanya dikatakan silahkan restoratif justice. Bagaimana ini? Saya jadi ingin tahu kalau misalkan ada auditor mengenai pengetahuan para penyidik ya di kepolisian, terutama di Polda Metro Jaya, itu supaya diaudit pengetahuan hukum mereka itu oleh para profesor yang independen. Saya yakin itu bakal acak-acakan, itu bakal awut-awutan, bakal hancur, saya yakin sehancur-hancurnya itu. Apalagi kalau disuruh mereka itu untuk menjelaskan bagaimana konstruksi hukum yang ada di Indonesia, dari mulai prinsip-prinsip awalnya seperti demokrasi, kesetaraan hukum, kemudian kepastian hukum, sampai kepada pasal-pasal yang memang sekiranya mereka itu diberikan kasus-kasus yang imajiner, apakah bisa menerapkan hukum-hukum itu dengan tepat atau tidak. Ini dibutuhkan sebetulnya ya posisi seperti itu. Baiklah ya, saya berduka cita terhadap kejadian yang menimpa Mas Roy dan Dr. Tifa. Mudah-mudahan orang-orang yang menzolimi mereka segera binasa, dan katakanlah sibuk dengan orang-orang zolim sendiri ya. Baik, ini adalah upaya di dalam kontrol publik, dan yang akan kita saksikan sekarang adalah penjelasan lengkap dari Mas Rafil Harun mengenai bagaimana kemarin Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo itu dijemput oleh penyidik. Jadi bahasa yang tepat kan seharusnya dari beberapa diskusi yang terjadi di antara ahli hukum, seharusnya yang terjadi itu penjemputan, bukan penangkapan ya, tetapi kemarin kalau tidak salah yang dibahasakan penangkapan. Jadi ya ala kulli hal ya, inilah yang saya katakan bobrok.
rusak. Susah kita membicarakan hal ini. Orang yang sudah punya kepastian hukum, ketentuan hukum dalam kasus yang sama, dalam hal ini pencemaran nama baik misalkan, seperti Sylvester yang bukan Stallone itu, Sylvester Matutina, itu dibiarkan begitu saja. Razman masih bisa berkomentar mengenai kasus Roy Suryo. Ini ajib. Ajib, ya Allah. Mau bagaimana kita ini ya? Ya baiklah, suka-suka mereka ya. Mau Indonesia punya Jokowi, mau bagaimana lagi? Dalam keadaan kita melihat sekarang seperti ini, haruskah kita bergerak? Ya mau bergerak bagaimana? Ya apalagi yang jauh-jauh itu, kita doakan. Mudah-mudahan yang dekat-dekat bisa memberikan kontribusi, dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan kontribusi. Oke, sekarang kita lihat nih bagaimana Mas Refli Harun di dalam menanggapi permasalahan ini. Ini agak lengkap ya. Saya mau cari catatan dulu. Oke, ada di sini. Kita saksikan. Apakah sudah ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini? Kita sikapi ini dengan Bagaimana dan juga saudara terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, hingga kini kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, namun memang kita sudah menghubungi, namun belum ada jawaban yang diberikan terkait dengan latar belakang dari penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pagi ini terhadap Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Berdasarkan informasi yang kami baik, itu kemarin pagi ya, dan siangnya sudah ada keterangan dari kepolisian yang mana itu adalah penangkapan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu kata Behudi dan Iman Imanuddin. Apakah saya percaya? Tidak. oleh dari kuasa hukum saudara, ini untuk penangkapan terjadi pada pagi hari ini kepada Dr. Tifa pada pukul 6.47 pagi ini di apartemennya, dan juga kepada Roy Suryo pada pukul 7 pagi. Dan hingga saat ini saudara, memang pihak kuasa hukum sudah bersiaga berada di depan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga latar belakang terkait dengan penangkapan pagi ini, saya akan langsung menanyakan kepada kuasa hukum, yaitu Refli Harun. Selamat pagi Pak Refli. ya selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara. Dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Baik. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat, karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang. Dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh.
rasanya sangat tidak layak begitu. Baik. Nah, ini bagus bahasa Mas Refli Harun itu tidak ada alasan objektif karena dalam KUHP yang baru itu harus presisi ya. Jadi presisinya harus ada. Itu kan yang menjadi jargon dari Polda Metro tuh, salam presisi kemarin. Presisinya sebelah mana? Ini jadi penangkapan itu bukan hanya sekedar kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian, tapi itu adalah kewenangan yang boleh dilakukan oleh kepolisian jika dan hanya jika salah satu yang disebutkan tadi itu memang terjadi takut kabur, itu harus ada indikasinya. Menghilangkan barang bukti harus ada indikasinya. Sedangkan takut kabur ini tidak bisa ada indikasi di Roy Suryo dan Dr. Tifa karena mereka wajib lapor tidak pernah absen. Kemudian menghilangkan barang bukti juga nggak bisa karena barang buktinya ada di kepolisian. Kan jadi aneh begitu dalam KUHP baru. Tetapi permasalahannya kemarin kepolisian sudah mengatakan bahwa kami itu di dalam memberikan hukum formil itu baik dari KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Itu kata si Iman kemarin. Makanya saya katakan bahwa ini adalah abuse of power dari kepolisian secara nyata di hadapan mata kita. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka seenaknya memakai hukum acara apabila hukum acara itu merugikan Roy Suryo dan Dr. Tifa misalkan yang ada di dalam KUHP lama, maka mereka memakai KUHP lama. Apabila yang merugikan itu ada di dalam KUHP baru, maka mereka memakai KUHP baru. Dan itu diakui sendiri, dasar dari apa yang saya katakan itu diakui sendiri oleh si Iman, dengan si Iman mengatakan bahwa kami sudah memakai hukum formil baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru. Ini diperkuat lagi tuh ya, tidak ada alasan objektif, memang tidak ada. Apakah ada penjelasannya? Nggak ada. Katanya mau transparan tapi tidak begitu. Itu kepolisian. Ini on point dari apa yang dikatakan oleh Bang Refli Harun itu. Apalagi menghilangkan barang bukti. Gimana barang buktinya katanya di kepolisian? Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dr. Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dr. Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan tadi pagi? Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya belum siap karena pagi-pagi kan? Karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dr. Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia. Sehingga dia siap pergi dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu. Dan keduanya tidak mau ribut ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini. Baik, ini kan ditangkap. Sebentar, ini harus dilihat oleh oleh pegiat hak asasi manusia ya. Jadi dalam pengertian begini, kalaupun apa yang dilakukan oleh kepolisian ini dibenarkan oleh hukum, maka ada hukum yang salah tuh di negara kita ini. Kenapa? Karena ini permasalahan yang mana seharusnya hukumannya itu di bawah 5 tahun. Jadi ini adalah delik aduan. Mirip-mirip seperti perdata. Memang bukan perdata, tetapi mirip-mirip sebagai perdata. Susah kita mau membicarakan tentang kepastian hukum kepada kepolisian karena mereka itu tidak memberi kepastian hukum sama sekali. Cuman permasalahan seperti ini itu ya tidak perlu memakai cara-cara sebagaimana disebutkan tadi. Kalau di Amerika misalkan kita melihat ya, speak to my lawyer begitu. Kamu mau ngomong apa-apa, ada permasalahan hukum saya, ngomong dulu sama lawyer saya begitu. Lah itu kan yang bagaimana kalau misalkan nanti sebagaimana dikatakan oleh
siapa Pak Hozainuddin ya, bahwa yang menyebut itu pada akhirnya bukan kepolisian begitu. Ya, itu ada kebolehan untuk menolak. Cuman ya permasalahannya dikit. Susah lah ya. Terlalu banyak terlalu banyak celah hukum di kita itu. Jadi mau bagaimanapun dari apa yang saya lihat begitu ya, di sini terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bukan salah dari kepolisian dalam hal ini, karena mungkin memang tidak ada kepastian hukumnya, tapi juga kita tidak menyalahkan kepolisian juga susah karena mereka itu tidak berpegang kepada kepastian hukum. Tapi overall ya, ini ada celah undang-undang yang harus diperbaiki begitu, dan ini terlihat dalam permasalahan Roy Suryo misalkan, karena ini viral. Bukan berarti tidak terjadi kepada orang selain Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu harus diingat ya. Kok banyak banget PR negara kita itu, Masya Allah. Kita lanjutkan dulu. Pagi hari dan langsung dibawa ke Subdit Kamnek ya Bapak. Ini lantas sebelumnya apakah juga sempat ada percakapan antara pihak Polda Metro Jaya dengan Mas Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi mereka datang menangkap begitu saja, tetapi kita menengarai ya, ini semacam tanda kutip pesanan begitu. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar ya, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya, baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya, maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya, seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah salahnya yang dituduh Jokowi. Coba Pak Arsul Sani kemarin dituduh begitu, ada kan yang dipenjarakan? Nggak ada. Terus beberapa orang yang lain ada kan yang dipenjarakan? Nggak ada. Sampai Obama sekalipun ada tidak yang dipenjarakan? Nggak ada. Ya, salahnya apa? Salahnya yang dituduh Jokowi. Itu salahnya Mas Roy Suryo, terlalu berani. Ya, itu aduh, Masya Allah. Makanya kita dukung. Dalam pengertian saya satir loh ya. Saya tidak menyalahkan Mas Roy dan Dr. Tifa, bukan. Ini satir. Lah kok ada orang seperti Jokowi di Indonesia itu, dan banyak ternaknya, dan di-backingi lagi oleh kepolisian. Makanya tadi betul, ini yang harus diungkap, pemesannya siapa. Karena tadi saya katakan juga yang namanya penyidiknya dalam pengertian yang menjemput Mas Roy dan Dr. Tifanya itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, kecuali kalau mereka memang mau desersi begitu ya, keluar dari perintah, mau dipecat, itu mah lain urusan. Karena hati nurani, saya lebih baik dipecat daripada harus jemput Dr. Tifa misalkan, itu lain soal ya. Cuman kan mereka juga punya kebutuhan mungkin. Inilah balik lagi ya, kembali bahwa seharusnya para penegak hukum itu adalah orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Penegak hukum itu bukan orang yang cari duit dari hukum, dari penegakan hukum. Ada polisi kok digaji, ya kan heran ya. Harusnya itu orang-orang yang menghambakan diri kepada negara begitu, nggak ada gajinya harusnya, itu kepolisian. Itu dalam sistem demokrasi begitu loh, karena mereka itu tidak boleh diberikan kenikmatan duniawiyah itu seharusnya kama qolahu Aristoteles yang sekarang udah garing kan, dari dulu teles terus garing. Seolah tidak paham hukum lah, tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik ya, hukum yang demokratis seperti itu. Ini kemudian langkah selanjutnya dari kuasa hukum terkait dengan hari ini kan sudah dilakukan penangkapan terhadap Dr. Tifa maupun juga Mas Roy Suryo tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini lantas apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Iya, pertama melalui mimbar ini saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman
memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Setuju. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja. Tetapi jangan lupa, ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP, ya, Komisi Informasi Publik, juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi, selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan. Karena akan terjadi protes sana, protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah, karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak, ya macam-macam. Dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya. Justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang dan tidak menghormati hak asasi manusia itu. Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri. Jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut. Jokowi sudah ngomong kayak gitu. Sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya, bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Betul. Nggak tahu ya dalam tanda kutip. Nah, karena itu. Sebentar, dan ini fakta yang dikatakan oleh Mas Refli Harun kemarin kita mendengar ya dalam video yang sudah saya reaksi. Zulfan Lindan, Budius Piliang kemarin mengatakan berkoordinasi dengan Iman Imanuddin tuh, dengan Pak Dir. Kemudian ada itu siapa namanya ya yang di kacamata itu yang bilang Jokowi gebrak meja itu Suhadi. Nah, Suhadi ngomong demikian. Kemudian ada lagi siapa? Apa Mas Ade Darmawan begitu ya? Si Elida Neti itu bilang melihat P21 ya saat itu, yang mana saya meragu. Ini sepertinya P21-nya juga baru kemarin nih sepertinya. Jadi kepolisian kok malah membiarkan begitu. Giliran
pengacaranya yang datang minta kejelasan P21 ini ada atau tidak, orangnya tidak bisa dihubungi. Ya, yang menerima siapa yang menerima? Yang biasa menerima wajib lapor, kan lucu. Ini fakta loh yang diomongin. Terus kita tuh mau diem aja begitu ya? Ya gimana tuh? Terus apa? Terus apa? Ngapain? Ya. Saya sampai saat ini ya yang bisa saya lakukan membicarakan ini di hadapan publik, satu itu, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kaitannya dengan permasalahan ini dan juga secara keseluruhan, dan mudah-mudahan orang-orang yang zolim terhadap beliau-beliau ini dan yang zolim terhadap siapapun warga negara yang ada, yang maksud saya adalah dari golongan orang-orang yang punya kuasa, agar supaya oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat dibinasakan dalam waktu dekat dan kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat. Amin. Itu yang bisa dilakukan ya. Dan ada orang yang mengatakan, "Oh, masa cuman itu doang?" Loh, itu kalau untuk muslim ya, itu sudah senjatanya. Dalam keadaan kita tidak punya apa-apa begitu. Beda kalau Indonesia ini negaranya negara yang kayak Amerika ya. ada bisa pegang senjata begitu ya, mungkin lain soal. Kita nggak boleh kok, dari belinya aja udah dihukum, konyol pada akhirnya. Ya, konyol, nggak boleh seperti itulah. Kita ngaji fikih nggak boleh, kita doakan. Ya, dan nggak bakalan jauh-jauh amat kok. Kalau buat saya mah seperti Egy Sujana itu sudah terazab itu. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Kasihan kalau Egy Sujana itu udah terazab itu kelihatannya dari tata cara dia berbicara. Maksud saya kekacauan pikirannya itu. Mungkin tidak semua orang bisa melihat karena itu azabnya azab fil akli begitu ya, di dalam akal, bukan azab di dalam jasad. Kalau Jokowi udah agak kelihatan sedikit. Itu. Wallahu a'lam. Itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun ya, kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa, kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Baik. Itu sudah selesai ya, sebagaimana dikatakan oleh Bang Rafi. Saya dalam waktu yang singkat ini saya mau mengatakan begini, bahwa demokrasi di kita itu tidak pernah secara serius memang ditegakkan. Yang mana salah satunya apabila ini memang serius mau ditegakkan adalah kebersihan para aparat ini. Jadi di dalam rekrutmen para aparat itu seharusnya yang dipilih itu orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang mencari jabatan. Itu sedari awal. Jadi akan sangat berbahaya tatkala yang namanya demokrasi itu dia sangat anti terhadap kekuatan absolute power, tetapi di dalam orang yang katanya menegakkan hukum itu masih diberi kewenangan-kewenangan untuk bekerja di luar kewenangannya. Ini menjadi keanehan sekali. Makanya bukan tidak ada ya seperti santri-santri yang memang berkhidmat jadi abdi dalam itu kan banyak sebetulnya. Nah, harus mempunyai mental-mental seperti itu para kepolisian itu yang memang betul-betul mengabdi untuk negara. Kalau itu terjadi, baru akan kita itu bisa menggapai Indonesia emas baru. Karena prasyarat demokrasi itu banyak sekali, di antaranya apa? Kepolisian yang tidak suka dunia. Itu ya, makanya miskinkan kepolisian. Harusnya demikian ya. Atau kalau yang tidak mau miskin, keluar saja, karena masih banyak orang yang mau mengabdi kepada negara ini. Wallahu taala alam bisawab. Termul mudah-mudahan segera habis dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.